teks 1. Halo, selamat pagi. Welcome to my channel. Gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel aku ucapin terima kasih udah dukung selalu channel aku. Langsung aja tekan tombol subscribe, like dan share. Dan buat teman-teman yang punya komentar positif yang bisa buat inspirasi aku, langsung aja kirimkan komentar kalian ke channel aku, Mbak Mai. Hari ini aku mau berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ya. Gimana pertamanya aku menjadi seorang PMI Hong Kong. Nah, menjadi seorang PMI itu bukanlah hal yang mudah, nggak semudah membalikan telapak tangan ya guys. Jadi pertama-tama kita harus benar-benar memilah PT mana yang tepat, yang bisa membantu kita mencarikan pekerjaan di luar negeri dan bisa menerbangkan kita untuk bisa pergi ke sana. Nah, dulu aku itu prosesnya nggak sesulit sekarang karena dulu itu aku belum ada corona ya guys. Nah, dulu aku itu kebetulan di tempat aku itu di Jawa Tengah itu banyak sekali PT ya yang bisa membantu kita mencarikan pekerjaan di luar negeri. Tapi aku harus waktu itu benar-benar memilih PT yang benar-benar legal. Nah, dulu aku itu ikut PT yang benar-benar bagus, dan di situ aku cari satu orang dalam yang bisa membantu, istilahnya menjadi kaki kedua buat aku lah untuk membantu segala sesuatu prosesnya aku. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah medical. Nomor 1 itu medical check up ya guys. Jadi syarat utama yang harus dimiliki seseorang agar bisa menjadi seorang PMI itu adalah yang paling penting. Nomor 1 itu adalah harus fit, harus sehat dulu. Nah, nomor 2, setelah kita di medical awal dinyatakan fit, jadi kita itu harus mempersiapkan berkas-berkasnya mulai dari KTP, KK, akte, paspor buat yang udah X ya, itu harus ada. Nah, setelah berkas-berkas kita itu oke, medical dinyatakan fit, baru kita diproses sama orang kantor. Setelah diproses, kita buat teman-teman yang X boleh stay home ya, karena mereka sudah berpengalaman. Tapi bagi saya pribadi, karena saya belum berpengalaman dalam hal bahasa juga, saya belum bisa, jadi saya harus stay di PT untuk belajar bahasa dan proses-proses selanjutnya. Nah, itu sampai di situ belum selesai ya, masih panjang perjuangan yang harus aku lalui. Nah, setelah aku stay di PT itu udah stay 2 minggu, udah sambil belajar bahasa itu, jadi aku itu sama orang kantor dipanggil untuk interview ya. Ibaratnya kita itu cari bos, interview dari macam-macam agensi, nanti dipilih mana yang cocok. Nah, waktu itu aku ya dari berbagai macam interview, 2 bulan aku baru menemukan bos yang cocok sama aku. Nah, setelah 2 bulan setelah kita mendapatkan bos, itu kita masih menunggu, karena namanya di PT itu banyak orang, nggak cuma 1-2 orang, kita harus antri. Kita datang dulu, kita diproses terlebih dahulu, kita datang belakangan diproses
belakangan semuanya tuh serba ngantri, nggak cuman 1-2 orang. Jadi di PT itu ratusan orang ya guys. Jadi kita harus sabar menunggu proses. Itulah di situ diuji kesabaran saya. Setelah 2 bulan mendapatkan bos, kita harus masih menunggu turunnya visa itu. Nah, untuk pemberangkatan ke Hong Kong sendiri, visa paling cepat itu 2,5 bulan. Nah, aku mau sedikit berbagi pengalaman sama teman-teman ya. Jadi yang namanya di PT itu kita melakukan aktivitas seperti biasa, seperti kita di rumah ya. Kita dapat sehabis kita belajar bahasa, kita dapat piket ya. Habis dapat piket juga, oh ya guys, aku mau berbagi pengalaman. Jadi selain kita belajar bahasa, kita juga ada praktek kerja lapangan. Jadi kita diajarin, jadi benar-benar kita kerja di luar negeri itu nggak asal-asal ya. Jadi benar-benar PT itu mengharapkan kita jadi seorang pekerja yang profesional. Kita itu diajari dari bagaimana making bed. Kalau yang jompo diajarin hal-hal tentang jompo. Kalau yang untuk bayi diajari tentang bayi. Pokoknya detail banget. Semuanya di situ kita ajari. Ada di situ juga ada guru, banyak guru. Semua itu dipisah-pisah, guru bahasa, guru BLK itu ada di situ ya guys. Nah, sampai di situ masih dalam proses belajar bahasa, masih dalam proses menunggu, sambil kita proses juga ya, harus bolak-balik medical, harus urus ID, harus paspor, itu semuanya harus kita lakukan di situ. Nah, sedikit berbagi ya. Setelah waktu itu aku menunggu visa, akhirnya aku di PT itu selama 4,5 bulan. Setelah visa turun, aku juga harus ganti PT ya guys, yaitu di PT pusat ya, karena kebetulan aku itu waktu itu kebetulan di kantor cabang teman-teman. Jadi setelah visa aku turun, kontrak kerja aku turun, untuk menunggu penerbangan yang selanjutnya aku harus pindah ke Semarang untuk mengurus segala sesuatunya di Semarang, karena imigrasi itu kan ada di Semarang. Jadi sebelum kita terbang, kita harus ke kantor imigrasi terlebih dahulu. Nah, di Semarang itu aku selama 2 minggu aku di Semarang, ke imigrasi lah, medical akhir lah, dan berbagai macam, banyak banget harus tanda tangan berbagai macam. Gak bisa aku jelasin satu-satu, cuman aku menggambarkan biar teman-teman paling gak punya gambaran, oh seperti ini. Jadi menjadi seorang PMI itu harus perjuangannya harus benar-benar sabar banget ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Belum sampai di situ, setelah kita terbang sampai sini pun harus medical lagi, harus bikin ID card sini baru diambil sama bos. Belum di situ finish perjuangan kita. Nah, perjuangan kita yang benar-benar perjuangan nomor 1 itu adalah di sini, setelah kita sampai di tempat bos kita ya. Jadi perjuangan yang tersulit buat aku itu yaitu adaptasi tempat, dan yang paling sulit buat aku itu adaptasi bahasa ya guys, karena bahasa itu buat aku sangat sulit sekali. Jadi orang Hong Kong itu menggunakan bahasa, dia punya bahasa sendiri, itu namanya bahasa Kantonis, dan buat aku itu benar-benar bahasa yang sangat susah sekali. Jangan salah ya guys, orang Hong Kong itu orang Cina, tapi dia nggak menggunakan bahasa Mandarin. Jadi dia punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Kantonis. It's okay buat teman-teman yang
tapi menguasai bahasa Inggris itu sangat bagus sekali. Jadi untuk modal utama orang ingin bekerja di luar negeri itu modal utama kalau menguasai bahasa Inggris itu sangat bagus sekali. Nah itu guys, sedikit banyak aku berbagi pengalaman aku, gimana awal aku bisa bekerja di luar negeri. Dan buat teman-teman masih ada yang berminat jadi PMI, kalau untuk sekarang masih bisa ya teman-teman ya, tapi untuk prosesnya sendiri itu nggak semudah waktu itu, karena sekarang penerbangan masih sulit dikarenakan lockdown, di mana-mana lockdown karena pandemi ini yang belum berakhir juga. Tapi buat teman-teman yang emang benar-benar minat ingin menjadi seorang PMI, aku saranin carilah PT yang benar-benar legal. Jangan pernah tanya sama orang yang sembarangan, tanya sama orang yang benar-benar mengerti jalurnya ya, agar dimudahkan proses kita ya. Ya udah, itu aja cerita tentang aku, gimana langkah-langkah aku menjadi seorang PMI untuk bisa bekerja di luar negeri. Buat teman-teman dimanapun berada, aku doakan mudah-mudahan sehat selalu nje. Ikutin terus video-video aku terbaru. Sampai jumpa, bye bye.